Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Masya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dengan saya, Romo Archimandrit Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Ini adalah tanggal 9 Maret tahun 2022. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, tolong saudara yang belum untuk subscribe, untuk share, untuk like, dan untuk klik notifikasi ya. Supaya kalau ada yang baru, saudara segera mendapat notifikasi, mendapat pemberitahuan. Dan juga kalau ingin, saudara-saudara ingin supaya pelayanan ini makin berkembang, saudara bisa membantu kami dengan mengirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di bawah ini. Dan juga kalau saudara ingin mengunjungi atau ingin kontak dengan komunitas atau parokia dari Gereja Ortodoks yang ada di beberapa tempat di Indonesia, saudara bisa melihat alamatnya di belakang, di akhir daripada acara ini. Baik, pertanyaan kita kali ini berasal dari saudara NN, no name, yang menanyakan demikian. Romo, apa betul dari teman saya, seorang dari anggota gereja lain, menuduh bahwa orang Ortodoks itu menyembah setan dikarenakan dalam ibadahnya itu ada dupa, ada menggunakan dupa. Apakah penggunaan dupa dalam gereja Ortodoks itu untuk memanggil setan? Terima kasih atas pertanyaan ini. Saudara, di dalam kitab suci ada dua jenis dupa yang digunakan oleh umat Allah. Dan tujuan daripada kedua dupa itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Pertama adalah dupa yang digunakan di dalam bait Allah, di dalam kemah suci, yang ramuannya itu secara khusus dibuat, dan tidak boleh ada ramuan seperti itu untuk dupa-dupa yang lain. Dan dupa inilah yang akan dibakar setiap pagi dan sore oleh imam besar di kemah suci atau di bait Allah. Coba kita baca di dalam Keluaran. Kita baca ayatnya yang ke pasalnya yang ke-30. Ayatnya 1 dan ayatnya yang ke-8. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Nah, haruslah kau buat mezbah tempat pembuatan ukupan, dan itu yang memerintahkan adalah Allah kepada Musa. Kalau Allah memerintahkan Musa untuk membuat pembakaran ukupan, tak mungkinlah Allah menyuruh orang Israel untuk menyembah setan. Dan untuk apa ukupan itu dibuat? Teruskan pasal 30 tadi. Sahasta panjangnya haruslah kau buat dari kayu penaga, sahasta panjangnya dan sahasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya,
Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Coba perhatikan. Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Dan di tempat itulah, dikatakan ayat 6, baca lagi. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan Nah, di situ lingkup di mana Allah bertemu dengan orang Israel. Ketika ukupan itu dibakar, apa mungkin sekaligus ukupan itu untuk kehadiran Allah, lalu untuk kehadiran setan? Apa mungkin itu ukupan atau dupa yang dibakar itu menghadirkan Allah, tapi sekaligus untuk menyembah setan? Saudara perlu membaca kitab suci secara benar ya. Jangan hanya karena kata ini, kata orang itu, hanya kalau dukun-dukun menggunakan dupa dan lain-lain, terus Anda anggap semua dupa itu untuk setan. Dalam kitab suci dibedakan, ini ada dupa yang khusus dipersembahkan bagi simbol doa yang naik kepada Allah. Dan ini pula yang dilakukan oleh Daud. Daud mengatakan di dalam Mazmur 141 ayat 141, bukan 41 ya. Oke, tolong bacakan 141 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Ya, jadi ini Daud berdoa di sini. Terus, waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. iya toh? Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan. Terus, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi di dalam perjanjian lama, dalam Taurat ada dua benda yang digunakan untuk ibadah. Pertama korban, yaitu korban binatang. Yang kedua korban ukupan. Dan kalau ini adalah untuk setan, tidak mungkin Daud menggunakan simbol ini sebagai sarana doa kepada Allah. Coba baca lagi ayat itu, 141 ayat yang kedua itu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban. Ini toh, ada persembahan ukupan dan persembahan korban. Dan itulah yang dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-30 tadi. Coba kita baca. Ya, kita baca ayatnya 7 dan 8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan, di antara kamu turun-temurun. Jadi ada dua kali persembahan ukupan, persembahan dupa pada waktu pagi dan pada waktu sore. Terus ayat 9. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahan. Berarti ada beberapa macam korban kan di sini. Ukupan. Nah, di tempat ukupan tidak boleh ada korban bakaran atau korban sajian. Korban bakaran itu terbuat dari binatang yang disembelih. Korban sajian itu terbuat dari tepung. Itu dapat kita baca dari Imamat pasal 1 sampai 7. Coba lihat nanti sendiri ya. Pasal 1 sampai 7. Terus, dan juga korban curahan. Korban curahan itu dari anggur. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Ya toh? Jadi kalau begitu, di dalam di dalam ibadah perjanjian lama oleh perintah Allah, Daud imam besar
diperintahkan untuk mempersembahkan ukupan, mempersembahkan dupa. Ini Allah yang memerintahkan. Berarti kalau gitu, tidak semua dupa, apalagi yang diperintahkan Allah ini, itu harus diasosiasikan dengan penyembahan kepada setan, dengan penyembahan kepada berhala. Ya, tidak itu, ya. Coba kita baca juga bahwa ukupan itu dibuat dengan ramuan yang khusus. Coba kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama-sama baiknya. Sama-sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Betul, ini untuk setan. Kalau sebagian daripada ukupan itu taruh di mana? Ditaruhnya di kemah pertemuan, terus? Di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus. Coba. Bagaimana mungkin ini untuk setan kalau disitulah Allah hadir? Ketika ukupan itu dibakar, dikatakan di situ aku hadir. Berarti kalau gitu ukupan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa ini, dan dari Nabi Musa kepada orang Israel ini, tidak ada kaitannya dengan penyembahan setan. Dan Daud sudah menjelaskan bahwa itu adalah simbol doa. Teruskan? Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Bagian untuk siapa? Bagian untuk Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan setan. Tidak ada kaitannya dengan roh jahat. Memang ada ukupan-ukupan yang dipersembahkan kepada roh jahat, dan itu memang ditentang oleh kitab suci. Coba kita baca di dalam Yehezkiel pasalnya 8, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ayat 18. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang. Nah, ini Nabi Yehezkiel diperintahkan oleh Allah untuk masuk lubang dari tembok Bait Allah yang rusak waktu itu, dan masuk ke sana. Dan apa yang dilihat di dalam? Aku masuk. Segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan. Mengapa ada binatang melata? Karena berhala-berhala bangsa-bangsa di sekitar Israel waktu itu disimbolkan dengan binatang. Umpamanya, orang Filistin menyembah Dagon, itu dewa ikan. Nanti ada Ofis, orang-orang Mesir juga menyembah dewa ular. Ada dewa seperti burung kepala anjing, Anubis. Ada lagi dewa berwujud ular. Jadi macam-macam binatang ini yang di mata bangsa Israel, di mata perintah Allah, bahwa orang tidak boleh menyembah yang lain selain Allah, ini dianggap sesuatu yang menjijikkan. Maka dikatakan ayat 10 ini, baca lagi. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Mereka bikin sesuatu ibadah yang baru yang bertentangan dengan ibadah Israel. Sebab Israel, Bait Allah Israel juga ada gambar-gambarnya, tapi gambarnya bukan berhala-berhala ini, gambarannya adalah kerubim. Coba kita baca di dalam Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 6. Kita baca ayat 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup. Ruang belakang maksudnya Bait Allah di dalam ruangan Maha Kudus. Terus dibuat apa? 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Berarti tinggi sekali kerupnya itu di dalam Bait Allah ini, 5 meter kira-kira. Terus
Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, Masing-masing 5 meter. dan sayap yang lain juga 5 hasta. Iya kan? 5 meter kira-kira. Terus? Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Terus apakah ini berhala juga? Kalau ini berhala, mengapa Salomo diperintahkan? Dan ini mengikuti polanya Nabi Musa membuat bait Allah, membuat waktu di kemah pertemuan. Coba kita baca Keluaran pasal yang ke-18, 25 ayat yang ke-18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Ini yang memerintahkan Allah kepada Musa. Haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kalau kerup itu apa? Malaikat. Kalau dibuat dari emas, ya patung gitu kan. Jadi polanya dari kitab Taurat yang oleh Salomo dibuat dengan lebih megah lagi. Bukan dalam bentuk kemah, tapi dalam bentuk gedung permanen. Sehingga kerubnya juga jadi lebih besar. Yang ukurannya sampai berapa tadi? 5 meter. Kita kembali kepada satu Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, ayatnya 24. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Terus? Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Maksudnya ruangan Maha Kudus dari Bait Allah. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Terus? Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerup. Ia mengukir gambar kerup. Itu pun polanya dari Bait Allah Nabi Musa. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Berarti ini kan tenunan, lukisan berarti. Ada kerub yang berbentuk patung di dalam pasal 25 ayat 18. Ada kerub yang berbentuk tenunan, lukisan di dalam Keluaran 26 ayat yang ke-31. Dan itu yang dibuat secara lebih besar di dalam Bait Salomo tadi. Kita baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 ya. Coba. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Terus? Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup. Mengukir gambar kerup seperti yang ada dalam Bait Allahnya Nabi Musa. Terus? Pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup. Mengukir gambar kerup. Terus? Pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilihat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup pohon korma dan Terus? Pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ya.
Jadi kita lihat bahwa bait Allah baik yang berbentuk kemah suci pada zamannya Raja Daud maupun yang dibangun oleh Raja Salomo dengan bentuk yang lebih besar, itu bukan tembok putih yang tidak ada gambarnya. Bukan seperti gudang gitu, bukan. Di dalamnya ada patung besar. Kalau dalam kasusnya Raja Daud itu bentuknya adalah dari emas. Kalau dalam kasusnya Raja Salomo dari kayu minyak, tetapi yang disalut emas. Lalu ada gambar-gambar kerub. Dalam kasusnya kemah sucinya Nabi Musa adalah berbentuk tenunan. Dalam kasusnya Raja Salomo adalah berbentuk lukisan. Tentunya karena semuanya itu mengikuti aturan dalam Taurat, di situ pun pasti ada mezbah pembakaran ukupan. Dan ini semua menurut perintah Allah. Ya. Tetapi memang ada penyelewengan akhirnya. Yang kita baca dalam Yehezkiel pasal 8 tadi. Kita baca ayat yang ke-10. Yehezkiel 8 ayat 10. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Jadi yang kalau dalam kasusnya Salomo dan dalam kasusnya Daud, itu yang diukirkan adalah gambar dari utusan Allah yang menampakkan diri pada manusia, yaitu para malaikat yang diwakili dengan para kerubim, para kerub. Tapi dalam kasusnya para penyembah berhala ini yang digambarkan adalah dewa-dewa mereka yang berwujud binatang, melata, binatang macam-macam yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pewahyuan makhluk-makhluk surgawi yang diperintahkan oleh Allah turun untuk menampakkan diri pada manusia. Terus? Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Nah, di sini ukupan yang memang terkait dengan setan. Jadi ada dua bentuk ukupan dalam perjanjian lama. Jangan semua ukupan disamaratakan semuanya kepada setan. Yang satu diperintahkan oleh Allah di bait suci, dilakukan oleh imam besar setiap pagi dan sore, dan ketika itu dibakar Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan setan, dan ukupannya, bahan materi untuk membuat ukupan itu dibuat secara khusus. Bukan ukupan sembarangan. Makanya kalau mengerti kitab suci itu harus komprehensif ya. Jangan sepotong-potong akhirnya membuat apa ya? Membuat poejekan dan nistaan kepada ajaran kitab suci itu sendiri. Hati-hati. Ya. Yehezkiel 7 ayat 8 tadi ayat yang ke-12. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahnya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ya. Lalu di bawahnya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa tamu. Iya toh? Ya memang ada yang memang menyembah berhala seperti ini. Yang efeknya adalah menyembah setan-setan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 dan 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Nah, ini kan berbicara tentang bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lain yang bukan penyembah Allah yang esa. Jadi penyembahan mereka kepada memang setan-setan katanya di situ. Tapi bukan setiap dupa itu dipersembahkan kepada setan. Apalagi iman Kristen Ortodoks, gimana sih?
Iman ortodoks orangnya mau jadi ortodoks saja dalam baptisan diadakan upacara pengusiran setan dan penolakan setan. Kok masa sesudah menjadi Kristen menyembah setan? Kalau nggak ngerti kitab suci tanya dulu. Jangan sembarangan serampangan membuat penilaian gitu ya. Kembali kepada Yehezkiel 8 itu. Ayat yang ke-16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai, bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan. Berarti kan tidak menyembah Tuhan. Orang ini menolak Tuhan, menolak Yahweh. Terus? Yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari. Nah, mereka menyembah dewa matahari, orang-orang ini. Terus? Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Nah, mereka yang mempersembahkan ukupan kepada berhala-berhala ini, itu yang mendapat kemurkaan dan akan dihukum Tuhan. Tapi mereka yang mempersembahkan ukupan atas perintah Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa, ya tidak. Makanya waktu Salomo membangun bait Allah ada kerubnya, ada semuanya, tidak terus ada geledek turun dari langit atau kilat menyambar mereka untuk menghantam bait Allah dan membunuh orang membangunnya. Tidak, malah ada kemuliaan yang muncul sesudah bangunan itu terjadi. Harus dibedakan ini ya, supaya kita tidak keliru akhirnya menghakimi kitab suci secara salah dan menghakimi praktek yang kitab suci yang dipraktekkan oleh gereja purba ini secara salah. Hanya dari kacamata praktek gereja modern yang tidak mengenal akan hal ini gitu loh. Terus, oleh karena itu ayat 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Iya toh. Jadi ada dua bentuk, ukupan dan ukupan, dupa dan dupa. Yang satu adalah dupa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu masih berlangsung pada waktu zaman Perjanjian Baru. Di mana kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar. Nah, ketika imam dalam bait Allah itu membakar ukupan, umat sembahyang di luar. Dan ini ukupan sore hari. Ada berapa ukupan tadi yang dibakar dalam Keluaran? Ada 2. Pagi dan sore. Dan pada saat inilah, karena ini saatnya sembahyang bagi umat di luar bait Allah itu sendiri, para rasulnya Kristus ikut sembahyang pada saat itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Menjelang waktu sembahyang, waktu apa? Waktu sore, coba. Yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itulah waktu pembakaran ukupan yang dilakukan oleh imam di bait Allah. Sementara umat di luar di pelataran bait Allah sembahyang, sementara imam membakar ukupan. Terus naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk apa? Untuk ikut sembahyang. Ada ukupannya, ada dupanya nggak? Kalau begitu ya ada, karena itu memang saat pembakaran dupa. Berarti kalau gitu gereja purba itu tidak ngarang-ngarang ibadahnya sendiri. Mereka mengikuti ibadah yang dinyatakan Allah kepada Israel, tetapi akhirnya lama-lama dimengerti itu secara kristologis, pusatnya pada Kristus. Oleh karena itu dalam gereja purba, pembakaran ukupan itu tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala, tidak ada kaitannya dengan penyembahan setan.
setan. Hati-hati, jangan nuduh-nuduh firman Allah loh ya. Bahkan orang Majus pun pada waktu datang kepada Yesus, salah satu yang dipersembahkan pada Yesus adalah kemenyan. Apa kalau begitu Yesus itu setan? Karena kepadanya dipersembahkan kemenyan. Coba kita baca Matius pasal 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, terus kemenyan, dan mur. Apakah dengan demikian kita anggap kalau gitu Yesus itu setan karena kepadanya juga dipersembahkan kemenyan? Nah, kemenyan yang dimaksud di sini adalah ukupan seperti yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama tadi. Bukan, saudara. 3 persembahan ini adalah 3 simbol: emas, lambang keilahian dan kemuliaannya sebagai raja. Ukupan sebagai imam yang mempersembahkan doanya kepada Allah yang mengantarai umatnya. Dan mur adalah nabi yang diurapi. Jadi ini menunjukkan dia adalah imam, raja, dan nabi dan tidak ada kaitannya dengan setan. Dan perlu saudara ketahui kalau dalam gereja ortodoks ada seorang melakukan dosa, okultisme, kedukun, dan lain-lain, mereka tidak boleh ambil perjamuan kudus. Dan kalau ada romo yang melakukan, bisa dipecat romo itu kalau melakukan ini. Maka nggak mungkin lah, kalau dia tidak mengerti, jangan nuduh-nuduh, tanya dulu pada orang ortodoksnya. Jangan melihat dari luar lalu membuat penilaian yang keliru dari kacamata teologi saudara yang memang tidak mengenal itu, karena teologi modern sudah tidak mengerti cara penyembahan dari gereja purba. Ya. Nah, kita baca juga di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah. Ini menggambarkan penyembahan di surga. Terus? Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Nah, 24 tua-tua itu lambang umat Allah Perjanjian Lama 12 suku Israel, dan umat Allah Perjanjian Baru 12 rasul. Ini gambar daripada gambaran doa umat Allah. Mereka membawa apa? Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Nah, apakah di surga ada penyembah setan? Hati-hati ya. Ternyata di surga juga disimbolkan menggunakan kemenyan. Kalau kemenyan itu hanya punya satu makna, yaitu penyembahan berhala saja, nggak mungkin itu digunakan. Simbol ini. Dan simbol itu digunakan bukan berdasarkan penyelewengannya dalam Yeskiel 8 tadi, tetapi perintah yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-30 tadi, tentang ukupan tadi. Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah. Nah, jadi ada mesbah di situ, di surga itu, di ibadah surga itu. Lalu ada pedupaan. Terus? Dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Iya. Jadi di situ ada mesbah di situ. Ya, karena ini berbicara tentang akhir zaman, tentang penghukuman atas dunia yang berdosa, maka digunakanlah juga simbol-simbol ini sekaligus sebagai ibadah, tapi sebagai juga ada bentuk penghukuman akhir nanti. Coba kita baca lagi di dalam pasal 5 ayat 8 dari Wahyu pasal 5 ayat 8 itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Ya, jadi kemenyan dipersembahkan kepada siapa ini? Ke depan anak domba, sang Mesias yang telah tersembelih itu. Sang Mesias yang telah disalibkan, mati dan bangkit itu. Terus? Itulah doa orang-orang. Nah, jadi kemenyan itu apa? Doanya orang-orang kudus. Jadi itu tidak ada kaitannya kemenyan yang digunakan dalam gereja ortodoks yang mengikuti alur daripada data kitab suci ini dengan penyembahan berhala, dengan penyembahan setan.
Kami lebih tegas dalam hal ini, membedakan mana yang setan, mana yang Tuhan. Mana yang untuk setan, mana yang untuk Tuhan. Jadi saya kira saudara NM, inilah jawaban dari saya. Jadi kalau teman saudara itu menuduh lagi gereja ortodoks, tunjukkan ayat-ayat ini. Atau kirimkan saja keterangan ini. Tidak ada dalam gereja ortodoks itu. Okultisme saja dilarang kok, perdukunan saja dilarang kok. Masa orang ortodoks menyembah setan? Jelas ya kalau begitu ya? Ya kiranya Tuhan berkati. Dan kiranya Tuhan memberikan pencerahan lebih lanjut kepada saudara atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.